Jasad seorang pria ditemukan dalam kondisi terkubur di dalam rumahnya di Desa Pataruman di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad DH usia 42 tahun dalam kondisi terikat, dikubur di dapur rumahnya lalu ditutup keramik. Semasa hidup korban tinggal di rumahnya seorang diri. Menurut pihak kepolisian, semula korban dilaporkan hilang selama 3 pekan. Dugaan awal pelaku pembunuhan adalah orang yang bekerja membersihkan rumah korban. Tim Inafis Polres Cimahi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Kapolres, bisa diceritakan awalnya siapa yang melaporkan atas dugaan orang hilang 3 pekan lalu? Baik, dapat kami informasikan terkait kasus dugaan pembunuhan. Ini berawal ketika tanggal 30 Maret, kami Polres Cimahi mendapat laporan bahwa ada orang hilang, inisial HD. Ini yang melaporkan kerabatnya. Lantas berangkat dari situ, Polres Cimahi melaksanakan TPTKP, mengecek informasi tersebut. Kemudian dari hasil TPTKP, kami menemukan atau mengendus beberapa kejanggalan terkait hilangnya inisial HD ini. Baik. Kejanggalan yang ditemukan pihak kepolisian apa saja Pak di TKP? Jadi gini, tentunya ketika kami ke TKP, kami mempelajari situasi, kemudian fakta-fakta yang ada di lapangan. Ketika ada kejanggalan, kemudian kami membentuk tim investigasi, tim gabungan. Ini dibantu oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat untuk mencari keberadaan korban. Kemudian dari hasil pengembangan penyidikan, kami mengamankan satu orang laki-laki, inisial I. Itu tepatnya tadi malam di daerah Cianjur. Kemudian ketika kita mengamankan, kita interogasi, inisial ini menjelaskan bahwa pada tanggal 23 ini tempat terjadi perkelahian. Ini menurut keterangan diduga pelaku I. Kemudian diduga pelaku ini mengenai korban meninggal dunia saat itu atau malam itu ketika pelaku ini mulai panik, muncullah ide dari pelaku untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Sehingga pelaku menggali tanah di bagian dapur rumah korban. Kemudian setelah korban dikubur di belakang rumah, pelaku merapikan lokasi dengan menutup keramik. Sehingga seolah-olah di rumah itu tidak ada kejadian. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, hubungan antara pelaku dengan korban ini seperti apa, Pak? Jadi dapat kami sampaikan pula bahwa pelaku ini memang bekerja di perumahan tersebut. Nah, kebetulan antara pelaku dan korban juga sudah saling mengenal. Untuk motif awal, ini baru awal
kita masih perlu pendalaman. Menurut pelaku kecewa karena upah yang 2 hari belum dibayarkan oleh korban. Namun demikian kami akan terus tetap menggali apa motif. Karena kami menemukan bahwa 2 motor korban ini dibawa oleh pelaku, kemudian alat komunikasi, kemudian sertifikat tanah. Artinya selain membunuh, pelaku juga merampas barang-barang korban. Apakah ada kemungkinan pelaku ini tidak seorang diri, masih dalam pengembangan atau seperti apa, Pak? Jadi sampai hari ini kami masih intens terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Sejauh ini ini masih dilakukan sendiri oleh pelaku. Termasuk ketika mengubur jenazah, ini sudah kami tanyakan, dikubur itu mulai dari pukul 20 malam sampai jam 4 subuh. Untuk ancaman hukuman terhadap pelaku seperti apa, Pak? Sementara ya, kita kenakan pasal 338 KUH pidana. Namun demikian, kita masih terus menggali fakta-fakta, membangun konstruksi hukum. Apabila nanti di fakta pembuktian atau alat bukti kami kumpulkan, ini terdapat jelas rangkaian perencanaannya, maka kami juga akan mengenakan pasal 340. Baik, terima kasih Kapolres Cimahi atas penjelasannya. Selamat kembali bertugas.